Untuk kemasan produk, pada bagian luar ada dus biasa, lalu pada bagian dalam ada koper plastiknya lagi. Pada dusnya ada gambar dari produknya, lalu ada keterangan untuk garansi selama 1 tahun, dan ada beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka. Di dalamnya ada koper plastik, ada embosan merek Haston di sini, bukan tempelan stiker. Dan untuk kualitas dari boxnya sendiri lumayan ya teman-teman ya, standar produk generik. Kita langsung buka. Nah, di dalamnya ini ada berbagai macam aksesoris ya, bisa dilihat sendiri untuk aksesorisnya. Ada dapat pisau cutter juga. Lalu ada kitab-kitabnya. Kartu garansi ada 2 lembar, yang satunya nanti harus kalian gunting dan kirim ya untuk mendaftarkan garansinya. Garansinya sendiri adalah 1 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lalu ada buku petunjuk penggunaan, ada 2 di sini, ada yang berbahasa Inggris dan ada juga yang berbahasa Indonesia. Lalu kita dapat 2 buah baterai tipe LXT ya, bisa dilihat untuk slotnya, slot LXT. Baterainya 21 volt 1500 mAh atau 1,5 Ah. Dapat docking charger dan terakhir unit bornya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nggak asing ya bentuknya ya teman-teman ya, mirip-mirip dengan produk generik Cina yang lain. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, yang pertama aksesoris. Ya mungkin kalau cutter dan juga untuk solatipnya ini bisa digunakan ya teman-teman ya. Tetapi untuk mata bor, lalu bit obeng dan kunci sok, ini menurut pengalaman pribadi saya nggak cocok digunakan untuk kerja serius. Tetapi kalau sebagai cadangan ya oke lah ya. Kalau digunakan sekali oke lah. Tapi kalau digunakan terus-menerus nggak cocok ya teman-teman ya. Sesuai dengan pengalaman biasanya mata bornya ini nggak tajam, lalu nggak presisi. Dan untuk kunci stoknya ini kebanyakan nggak kuat ya teman-teman ya. Jadi kalau digunakan aus dan bisa merusak baut atau sekrup yang kita buka ya. Jadi saran saya tidak digunakan untuk kerja-kerja serius. Lalu untuk housing dari baterainya, ya ini standar produk generik Cina ya. Nih, untuk finishingnya lumayan rapi. Nih, bisa dengar ya. Untuk kualitas dari plastiknya, ini tipis ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, kalau jatuh bisa langsung pecah. Tetapi untuk finishingnya lumayan rapi. Nih, penempatan stikernya juga proporsional, mantap. Lalu untuk docking charger ini juga sangat ringan ya. Ini ringan sekali. Kopong ya. Di dalamnya kopong. Tingkat finishing rapi. Lalu untuk kabelnya juga ini tipis ya kabelnya ya. Ya oke lah ya, dengan harga yang ditawarkan sih memang nggak bisa berharap banyak ya teman-teman ya. Nah, untuk unit bornya sendiri kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau kalian sudah punya bor dari brand-brand generik, biasanya rata-rata bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk caknya, material bahannya adalah logam ya. Ini logam semua. Lalu untuk torsi selektor dan juga mode selektor ini plastik. Bodi utamanya plastik. Lalu pada handle-nya di sini ada grip karet. Dan untuk grip karetnya ini kayak nyentuh plastik aja ya. Jadi kayak nggak terasa karetnya. Tingkat finishing rapih, tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Cetakannya juga rapih ya. Nih. Kita akan coba nyalakan. Kita lihat part-part yang bisa digerakkan ya. Yang pertama caknya kita lihat. Kencang nih RPM-nya. Caknya apakah senter atau tidak? Fokus ke ujungnya ya, jangan fokus ke bodinya, ke ujungnya nih. Ya, dari penglihatan mata saya tidak ada yang geol ya. Lalu untuk torsi selektor, mantap nih. Kliki sekali. Mode selektor. Mode selektornya agak keras, tapi oke lah. Masih bisa dioperasikan. Berikutnya untuk speed selector. Speed selectornya nggak ada yang nyangkut. Forward and reverse. Tidak ada masalah. Trigger. Mantap, triggernya responsif. Untuk build quality sesuai dengan harganya, mantap. Untuk fitur yang pertama, caknya ini masih penguncian 2 tangan ya teman-teman ya, belum penguncian 1 tangan. Lalu di sini ada torsi selektor dari nomor 1 sampai dengan nomor 25 untuk torsi selektornya. Ada 3 mode menyekrup, mode mengebor biasa, dan mode mengebor dengan fitur hammer impact. Ada 2 percepatan, nomor 1 dan juga nomor 2.
Lalu berikutnya di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah, dia akan mengunci triggernya. Ada LED light yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Dan ada variable speed pada trigger. Semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Terakhir, ada indikator baterai pada bodinya ini ya, pada bagian kakinya ini nih. Nah, itu dia indikator baterainya. Oke, itu aja ya untuk fiturnya. Untuk spesifikasi yang pertama, kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Menyala ya, berwarna merah. Dan untuk outputnya, baterainya ternyata sudah penuh ya teman-teman ya. Nih, kita coba baterai yang satunya lagi. Ya, hanya di angka 15,7 watt ya, atau 16 watt. Ya, lumayan kecil ya. Mungkin baterainya sudah mau penuh juga ya. Kita ganti lagi menggunakan baterai JLD nih, yang tipenya sama LXT ya. Bisa ya, bisa masuk ya teman-teman ya. Nih, mengecas berwarna merah. Kita lihat di sini. Ya, memang maksimalnya di angka 15-an watt ya teman-teman ya. Oke, untuk baterainya sudah full ya teman-teman ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 1,5 Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Sekarang kita akan ukur RPM. Modenya kita ubah ke mode drilling dan untuk kecepatannya kita pakai kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. ...508 RPM. Kita ubah kecepatan nomor 2. Mantap, kencang banget men. Di angka 1880 RPM, hampir 1900 RPM ya. Mantap, kencang. Lalu untuk caknya, ini bisa menampung mata bor minimum 0,8 mm dan maksimum di angka 10 mm. Untuk bobot include dengan baterai di angka 1,3 kg. Jadi sangat ringan sekali ya. Kalau digunakan untuk kerja-kerja di atap ini enak nih, karena ringan dibawa-bawa. Mantap. Untuk uji performa yang pertama di sini kita menggunakan mata bor auger 10 mm. Kecepatan nomor 2 modenya mode drilling. Untuk medianya adalah kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 18 cm. Ya, nggak ada masalah ya. Kita coba lagi. Masih oke, kita coba lagi. Oke. Auger 10 mm, nggak ada masalah ya. Selanjutnya kita menggunakan mata bor kayu 12 mm ya teman-teman ya. Dan untuk kecepatannya saya gunakan kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. Medianya masih sama, kayu mahoni ketebalan 18 cm. Bismillah. Ntar kita eratkan dulu ya. Kita lanjut lagi. Iya, untuk torsi pada kecepatan nomor 1 lumayan mantap ya teman-teman ya. Kita coba sekali lagi ya.
Oke, untuk torsinya ini lumayan mantap ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Nah, ini ada satu fitur yang saya suka ya teman-teman ya. Walaupun caknya ini hanya penguncian satu tangan, tetapi ada limiternya ya. Jadi ada bunyi klik apabila matabornya sudah terkunci dengan baik. Nih ya, kita akan buka terlebih dahulu. Nih. Nah, ini kalau kita erat kan ada bunyi klik dia. Nah, tuh. Itu limiternya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu dengan sekuat tenaga mutar-mutar caknya ini. Mantap. Sekarang kita akan mengebor besi dengan ketebalan 1 cm atau 10 mili menggunakan mata bor besi 5,5. Ini juga merek Haston ya. Kecepatannya kita gunakan kecepatan nomor 1 mode drilling. Perpaduan yang mantap ya. Nih lihat nih, mata bornya tajam. Mantap. Oke, asalkan mata bornya tajam, aman ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Sekarang kita akan mengebor konblok beton ya. Ini untuk komposisinya lumayan padat, bisa dilihat sendiri ya. Perpaduan antara batu dan semennya padat. Kita menggunakan mata bor masonry 10 mm. Kecepatannya kita akan ubah ke kecepatan nomor 2. Dan untuk modenya mode hammer impact. Mantap ya, pukulan impactnya di luar ekspektasi, lumayan mantap ini. Mantap ya, ini pukulan impactnya mantap teman-teman, di luar ekspektasi saya. Saya pikir akan sama seperti bor Genrik pada umumnya, tetapi untuk Haston ini lumayan mantap untuk pukulan impactnya. Namun agak terasa sedikit kasar ya di tangannya teman-teman ya. Jadi agak gimana ya, di tangan itu terasa pukulannya. Tapi ya mantap, mantap nih.
Sekarang kita akan ukur suhunya ya. Nih 50 derajat ya, 50,9 derajat. Tadi ada 55 ya. Tadi ada 55 teman-teman. Ya. Nah, tadi ada 53 ya. Tadi ada juga 55 di sini terdeteksi. Nah, nih. Ya. Suhu tertingginya di angka 55 derajat.